Oke, baik. Pertama-tama kita menyampaikan duka cita atas meninggalnya Nizam Shafii. Atas meninggalnya Nizam Shafii. Ini bukan hanya sekedar persoalan hukum, tapi ini tragedi kemanusiaan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Makanya kita melaporkan hari ini ke KPI untuk minta pendampingan, karena kita akan resmi melaporkan sebagai korban kepada Polres dalam 1-2 hari ini. Kenapa kita laporkan? Karena banyak kita duga, patut kita duga, ini banyak yang terlibat di dalam kematiannya Nizam sendiri. Bahwa ini kita kenalkan, ini adalah Ibu Lisnawati, dia adalah ibunda kandung daripada Nizam. Dan kenapa? Selama 4 tahun nggak pernah ketemu Nizam, tidak diperbolehkan ketemu Nizam. Jadi ketika ketemu Nizam, dia sudah meninggal dunia. Dan perlu kita garis besarkan di sini bahwa perkawinan Bu Lisnawati dengan bapaknya Nizam itu perkawinan siri. Artinya keperdataan melekat kepada ibunya. Bahkan akte kelahirannya pun juga atas nama ibunya daripada Nizam. Kalau boleh tahu, berpisah sama suami kapan dan kenapa akhirnya ibu nggak boleh ketemu sama Nizam, Bu? Ya, nggak boleh ketemu sama anak. Terakhir ketemu 7 tahun ke belakang, 7 tahun, waktu umur 7 tahun. Waktu umur 7 tahun. Waktu umur 7 tahun. Terakhir kenapa nggak boleh ketemu sama Nizam tuh kenapa mungkin? Karena disangka saya udah meninggal, kata ayahnya gitu. Udah segitu aja. Segitu aja. Disebut sama ayahnya ibu udah meninggal. Terus mendengar kabar Nizam meninggal dunia gitu, tahu dari siapa gitu, Bu? Dari ayahnya. Langsung. Sempat dihubungi ayahnya. Bahkan anak saya sakit gitu. Anaknya sempat ketemu pada saat anaknya di rumah sakit? Enggak. Kenapa, Bu? Karena posisinya jauh, nggak sempat keburu juga. Ibu di mana posisi tinggalnya? Posisi tinggal saya di Cianjur. Nizam di Sukabumi. Iya. Tapi selama Nizam dalam dalam pengawasan ibu barunya, ibu sambungnya ini, ibu masih dapat kabar nggak walaupun nggak pernah ketemu? Nggak pernah. Jadi komunikasinya diputus oleh pihak bapaknya Nizam. Iya. Dengan alasan? Saya udah meninggal, nggak tahu kenapa. Maksudnya dari bapaknya Nizam bilang ke Nizam bahwa ibu kandungnya sudah nggak ada. Ya. Bu, kenapa? Bu, kan sebelumnya juga pernah dilaporkan juga ya terkait Kekerasan. setahun yang lalu kalau saya nggak salah, dan itu sepakat damai. Nah, ini memang sering terjadi adegan seperti itu atau gimana? Itu juga saya kurang tahu yang setahun ke belakang juga. Bu, terkait klaim bahwa dibilang TR sendiri, ibu tirinya Nizam kan bilang tidak melakukan penyiraman air panas, tidak tidak memaksa Nizam minum air panas, itu tanggapannya seperti apa? Mudah-mudahan ada bukti titik terang aja. Bahkan kita punya video sebelum kematian Nizam. Mungkin bisa dilanjutkan Teh Mira. Ya. Kita mendapatkan bukti-bukti baru itu dari video-video yang ada pada saat Nizam itu sebelum dibawa ke rumah sakit. Jadi pada saat dia sudah parah sekali di rumah dan ada pembiaran tidak diperiksa segera ke rumah sakit. Jadi ada 2 hal yang di sini yang bisa sebetulnya penyidik tarik, yaitu satu, bahwa Nizam pernah mengalami KDRT, pemukulan, dan sudah dilaporkan oleh bapaknya, tetapi dicabut kembali, berdamai, berjanji ibu tirinya yang itu untuk dia melakukan lagi, ternyata melakukan lagi. Yang kedua adalah pada saat dia sekarat atau koma di rumah sakit sebelum meninggal, dia menunjuk itu ibu tiri itu yang melakukan ini, di sini dipukul, dicopotin air panas begitu. Nah, orang yang sedang sakit keras dan umur segitu nggak mungkin kan dia mengarang cerita. Jadi itu bisa dijadikan salah satu bukti untuk penyidik nanti, atau dikembangkan oleh penyidik dari situ, apakah di sini kematiannya ini ada tindak pidana atau memang sakit. Karena menurut informasi ibunya, Nizam tidak pernah mengalami sakit yang parah. Tapi pengakuan ibu tirinya itu meninggal karena leukemia, autoimun dan lain-lain. Itu nggak masuk akal buat saya. Buat kami tidak masuk akal. Artinya tetap kita menunggu hasil otopsi dari Jakarta, karena dari Rumah Sakit Bayangkara hasil otopsinya itu kan baru sebagian. Jadi ada organ-organ tubuh di dalam tubuh Nizam itu yang mengalami pembekakan. Nah, kita sedang menunggu itu. Namun Polres Sukabumi kemarin sudah menyatakan ini sudah naik penyidikan. Artinya kita dalam 1-2 hari ini, seperti Bang Krisna sampaikan, kita akan melaporkan seseorang lah, seperti itu ya, terkait kasus ini. Begitu, Tom.
Bu, tadi Ibu bilang 7 tahun bersama Nizam ya? Iya kan, pada saat Terakhir ketemu umur 7 tahun. iya kan 7 Diurus sama si ibu sampai dengan umur 7 tahun. ketika Kemudian ibu 7 pergi, tahun minta perginya- masuk pesantren si Nggak pas anak. pergi pesan nggak kepada Nizam atau Nizam mengetahui nggak perginya kemana? Ya iya tuh anak kan mau pesantren. Hmm. Berarti Sama memang ayahnya. Yang minta pesantren Nizam, minta Nggak ke mau. bundanya, saya mau masuk ke pesantren, maka diantar dimasukkan ke dalam pesantren, gitu ya teh. Iya, iya. Iya. Ya, saya tambahkan di sini bahwa keterangan dari KPAI menyatakan bahwa adanya tindakan felisida ya, yang artinya melakukan kekerasan atau pembunuhan oleh orang terdekat. Nah, di sini menarik karena kita sudah membuat laporan tadi berhubungan dengan tindak pidananya ke KPAI, disebutkan dalam laporan itu bisa sambil Udah, diperlihatkan biar pasal nanti. 76C Ya, oke. junto pasal 80 yang ancaman hukumannya 20 tahun karena pemberatan yang dilakukan oleh orang terdekat. Justru maksud saya begini, artinya bahwa petunjuknya dengan dilaporkan 1 tahun yang lalu, itu kan petunjuk terjadi penganiayaan. Artinya kan jelas. Nah, kita lihat unsurnya lagi nanti. Kita akan melaporkan dan kita akan meminta penyidik untuk memeriksa. Apakah ini ada penelantaran? Apakah ini ada pembiaran dari pihak-pihak lain? Nah, pihaknya siapa? Seperti video yang tadi disampaikan oleh Temira juga, kita akan ungkap di dalam penyidikan nanti. Karena ini videonya banyak yang kita temukan. Kita dapat kiriman di video-videonya. Seru banget videonya itu. ini kan kan tahun lalu kan sudah ada laporan segala macam. Nah, mungkin suami sempat komunikasi nggak? Apa memang benar-benar sudah putus komunikasi? Diputus komunikasinya teh. Yang memutus pihak suami. Tapi mengetahui nggak ada pernikahan Enggak. dengan Nggak tahu juga. nggak tahu. Tapi Tadi pada sama usaha suami nggak sih, Bu? udah cerai Bu, statusnya sama suami udah. Udah cerai. Jadi begini Mas, pada saat mereka berumah tangga, dia mengalami KDRT oleh suami itu. Jadi pada saat si Nizam di dalam kandungan, dia mengalami KDRT, bahkan ada kalimat dalam bahasa Sunda kalau diterjemahkan, mati aja sekalian dengan anak kamu yang di dalam perut. Dan dia pernah juga dipotong rambutnya pakai golok. Jadi itulah yang menyebabkan perceraian mereka karena tidak tahannya KDRT itu dari sejak Nizam di dalam kandungan. tapi setelah Nizam lahir Bu, pernah mengalami KDRT juga oleh suami, mantan suami. Enggak. Selama tinggal bersama nggak pernah. Enggak pernah. Selama 7 tahun itu ada usaha nggak sih dari Iya, ibu buat usaha ketemu apa? sama Nizam Ya, sendiri? usaha mah pengen usaha. Apa yang Pengen apa dilakukan? udah dilakuin? Ya udah dilakuin. Apa usahanya, Bu? Untuk Ya. ketemu anak kandungnya? Nihil, nggak susah dibawa. Bahkan ibu saya sakit juga mau pengen ketemu dulu sama anak saya, susah. Tapi sempat ketemu ya neneknya kalau nggak salah setahun yang Ya. lalu atau apa ya? 4 tahun yang lalu, Oh, enggak, 3 berapa? tahun yang lalu. 3 tahun yang 3 lalu terakhir ketemu neneknya dengan Nizam. Terus Nizam minta gimana? Pengen nangis-nangis, pengen ikut sama neneknya. Tapi susah di itu sama ayahnya, dicegah sama ayahnya. Bahkan anak Mau ikut sampai- tinggal sama neneknya. Iya gitu Sampai teh. nangis. Tapi histeris juga. dari hasil pengadilan itu perceraian hak asuh diasuh sama suami atau sama ibu? Oh, bukan bahwa perkawinannya Siri. ini Oh, perkawinan siri. siri, gitu loh ya kan perkawinan siri. Ibu pada saat datang ini kan ke udah lapor ke KPAI nih. Iya. Harapannya gimana nih Bu? Apakah minta diadili seadil-adilnya? Ya minta pendampingan atau pengawalan dari KPAI untuk sama-sama atensi dalam kasus ini gitu loh. Iya. Bang, tadi terakhir ada yang mau dilaporkan? Mohon maaf sebelumnya untuk barang apa namanya hasil otopsi itu kan ada organ tubuh yang katanya dibawa ke Jakarta ya Pak. Iya. Itu menegaskan kembali akhirnya seperti apa saat ini prosesnya? Kita belum terima itu. Kita belum dapat laporan itu. Cuman kita dengar bahwa ada benda tumpul, terus kalau nggak salah di belakang kepalanya tuh ada apa? Ada retak katanya, belakang kepalanya itu ada retak. Kita baru dapat infonya aja. Katanya di belakang kepalanya ada retak, tapi terkait info itu benar atau belum, nanti makanya kita akan ke Polres, ya kan, ke Polres Sukabumi. Otopsi sudah dilakukan ya? Sudah dilakukan. Tapi Udah. itu tadi dibawa ke Jakarta berarti otopsi di Jakarta. Organ dalam. Iya, Organ dalam, Sampel- organ dalamnya, sampel- sampelnya organ dalam, Dan sampelnya. juga akan dicari apakah ada zat-zat lain yang mematikan di dalam tubuh itu. Itu kan belum ketemu di sana, jadi masih menunggu itu nanti. Oke, Bang, tadi kan ada yang mau dilaporkan itu kemungkinan dari bapaknya Nizam sendiri atau seperti apa kalau indikasinya Atau ke yang Nah, Ibu kita tirinya. sedang karena kita baru terima kuasanya itu baru tadi pagi. Terus kita lagi kumpulkan bukti, lalu kita perdalam, ya kan. Nanti besok yang akan kita laporkan resmi itu berapa orang
nanti kita dengan Temira akan diskusi ya kan yang tepatnya berapa orang kita laporkan, ini kita indikasikan seperti apa alur ceritanya, rangkaiannya seperti apa, kita masih perdalam ya Temira ya. Iya. Bu, tadi ada pembicaraan yang beredar kalau misalnya si ibu tirinya ini sempat mengelak kalau dia tidak melakukan apa yang dituduhkan. Jadi bagaimana Bu? Itu kan bukti-bukti sudah jelas dan sebelum Nizam berpulang juga dia sempat memuji ibu tirinya, tapi rekaman suaranya bocor, dia tidak mengakui gitu, mengelak. Ya pastinya lah, karena ini ancamannya kan 20 tahun, dia pasti mau ngelak lah. Ya kan, hak dia lah, ya kan, bahwa ini kan ancamannya tinggi, ya kan, dia sebisa mungkin dia, ya kan, apa yang dia lakukan dia tidak mengakui kan sebisa mungkin dia akan melakukan itu gitu. Yang pasti, Haknya dia sih itu. Dari Polres sudah naik penyidikan. Nah, naik penyidikan Ya, artinya dua alat sudah bukti, ada. ya kan, buper, ya kan, bukti Iya. permulaan sudah terpenuhi. Artinya Terpenuhi. seperti itu. Dan kedua, Kemungkinan juga nggak Bang, suaminya juga akan turut terseret juga gitu kan, apalagi Kita lihat nanti hasil ekspos kecil di tim kita, di tim kita lihat bahwa ya kan kita bedah dulu, terus besok kita laporkan resminya berapa orang terlapornya, kita putuskan malam ini hasil udah ekspos kita. Berarti laporannya berbeda antara yang di Sukabumi sama yang di Jakarta ini. Kita lapor ke Sukabumi. Oh. Iya, Polres Sukabumi. Kalau kemarin itu kan Polres Sukabumi belum mendapatkan laporan secara resmi. Cuman karena ini kasusnya sudah menjadi viral, maka penyidik kan berinisiatif, Kapolres berinisiatif untuk menangani permasalahan ini gitu loh. Ya, saya tambahkan perlu dipahami bahwa dalam pembuktian banyak yang berpikir susah dalam proses pembuktian. Menurut kami ini mudah, karena kalau kekerasan seksual cukup satu alat bukti, dikecualikan dalam arti lex spesialis. Begitu juga dengan perkara ini, minimal ada keterangan korban dan ditambah satu alat bukti, misalnya bukti visum, itu sudah bisa ditingkatkan prosesnya dari penyidikan dan mencari tahu siapa jadi tersangka dan proses hukum berjalan. Terima kasih. Ya. Oke, gitu ya. Bu, terakhir Bu, tadi waktu sama bersama Nizam selama di sana mungkin tahu nggak sih sudah berapa lama dilakukan seperti disiksa seperti itu? kurang tahu, nggak tahu. Nggak tahu. 4 tahun putus komunikasi. 4 tahun. Tapi kan tadi terakhir bilang 3 tahun kemarin Oh, ibu ketemu. saya. Iya. Ibu, Nah, neneknya. ibu ada di situ nggak? Enggak ada. Nggak ada. Atau Nizam sempat bilang gitu ada pernah diapain Cuma ingin gitu? ikut aja, Enggak, cuma pengen ikut pulang. aja, pengen ikut pulang sama nenek. Pengen ikut pulang saja. Iya. Berarti nggak ada cerita kalau Nizam ke neneknya kalau ingin pulang karena Enggak sering di Enggak, belum. dulu waktu masih sama-sama suami ayahnya Nizam, tapi ayahnya Nizam pernah berbuat kasar juga nggak sih ke Nizam? Selama masih bareng-bareng dulu. Kan kita pisahnya masih baik, enggak. Pas Terakhir banget. ketemu Nizam berarti kapan? 7 tahunnya. 4 tahun. Pada saat Diza umur 4 tahun apa 7 tahun yang lalu? 7 tahun yang 7 lalu. tahun. 7 tahun yang Usianya lalu. di 4 tahun maksudnya. 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Berarti Nizam sekarang umur 4 tahun atau 7 4 tahun. tahun? Bentar, boleh satu-satunya ngomong maksudnya. 4 tahun terakhir, tidak bertemu. Empat Bahkan tahun, 4 tahun tidak bertemu. Terakhir Nizam itu dimasukkan ke pesantren kan usia 7 tahun Usia gitu 7 loh. Oke, siap. Dari tadi juga. Ya, oke. Makasih ya. Mas Yuk, Krisna, makasih terakhir ya. ini kan- Ya, kasus ini dan mengawal dalam kasus ini kami mengucapkan terima kasih. Ada Ya kan? mungkin nanti kerjasama sama komisi buat mengusut kasus ini juga. Pasti kita juga akan minta waktu ke DPR kan dari hasil laporan kita nanti ke Polres ya, Iya. gitu ya. Oke ya. Karena Yuk. ini bentuk kejahatan serius Iya, ini bentuk dan kejahatan. ancaman hukumannya bisa sampai hukuman mati. Karena TR kemarin mungkin di rumah duka ada resah gimana segala macam gitu Mas Ibu. Gimana? Pas ketemu sama TR sendiri. Ada ketemu Mas Ibu sama ibu tirinya Nizam di rumah duka sendiri. Enggak pernah. Enggak pernah ketemu, tapi ada yang itu cenah katanya ibu tirinya tapi saya nggak tahu juga kan, saya lagi di posisi itu lagi berduka gitu, gimana pikiran saya nggak ada. Bu, tapi Jadi ibu gimana Bu kenapa? pas ngeliat jenazah Nizam pas ibu datang ke rumah duka? Ya saya terpuruk. Oke ya, Mas. Bu, tapi kenapa ibu nggak ada berusaha untuk menanya ke saudaranya atau teman-temannya, kan ada di situ tetangga tuh. Ya saya juga sering nanya sama saudara-saudaranya mah gitu. Terus apa jawaban mereka? Ya si Raja mah sehat sama ayahnya gitu aja. Gitu. Nizam anak satu-satunya atau ada kakak atau adik? Dari Ibu ini nikah dari lagi. anak saya 5. Nizam tuh Izam anak keberapa? Anak kedua. Dari Oke ya.
Bu, apa Ibu harapan Ibu kepada Pekerjaan ibu apa? Pekerjaan saya sebagai pedagang. Bu, harapan Ibu Apa, sendiri Ibu? terkait ini kasus viral apa Bu pengennya Bu mungkin? dihukum seberat-beratnya atau seperti apa pelaku? Bu harapannya mungkin Bu.